And even when I run away, you will wait for me to come back home. Oh, I'm coming home. Hallelujah. My soul will sing. Hallelujah. You are good to me. You are faithful. Always faithful. Hallelujah. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita berjumpa lagi karena anugerah Tuhan, dan karena itu patut kita menaikkan syukur dan pujian hanya kepada Dia. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu limpah nyata dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami, baik kesehatan kami, ekonomi kami, dan juga iman kami tetap dijaga sehingga senantiasa berpusat kepada Yesus Kristus berdasarkan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh yang kudus kami minta untuk menguasai hati pikiran pendengaran kami, supaya firman-Mu hari ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang jemaat yang menjadi idaman Tuhan. Tentu setiap kita memiliki idealisme, harapan-harapan, baik terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga, terhadap masa depan anak-anak kita, dan di dalam segala hal kita punya harapan-harapan. Nah, demikian juga saudara-saudara yang terkasih, Tuhan punya harapan yang nyata di dalam kehidupan kita atau bagi anak-anaknya. Nah, oleh karena itu maka sebagai orang Kristen kita harus tahu apa yang Tuhan harapkan dari hidup kita ini, dan kita berjuang untuk mencapai harapan Tuhan itu, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi orang Kristen yang menyukakan, yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, karena itu firman Tuhan saya akan ambilkan dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan pasal 2 ayat yang kelima. Nah, karena panjangnya ayat ini, tentu saya akan bagi di dalam beberapa sesi penguraian. Tetapi untuk pertama dulu saya bacakan keseluruhan Kolose pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat yang kelima, yang berkata demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga
sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Nah, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, dari perikop ini, saudara, saya akan menyampaikan kepada saudara satu topik yang sudah saya sebutkan tadi, itu anak Tuhan yang didambakan atau orang Kristen dambaan Tuhan. Tentu ada kualifikasi, ada standar yang perlu kita capai di dalam hidup ini supaya kita dapat menjadi seperti yang diidam-idamkan Tuhan itu. Nah, oleh karena itu, saudara, maka dari bacaan kita ini saya akan menyampaikan bagaimana Paulus itu sebagai seorang hamba Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada jemaat baik yang ada di Kolose, di Laodikia maupun di tempat-tempat lain, supaya mereka berjuang untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Nah, secara konteks ayat ini tekanannya adalah kepada hamba Tuhan. Bagaimana seorang hamba Tuhan itu harus melayani. Tetapi karena ayat-ayat ini disampaikan kepada jemaat, maka saya akan menyoroti dari sudut pandang jemaat, dari sisi jemaat. Bagaimana jemaat itu harus hidup supaya seperti yang diharapkan oleh Paulus, seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama adalah seorang anak Tuhan yang diidamkan Tuhan, yang didambakan Tuhan, adalah seorang yang rela mengambil bagian dalam sengsara Yesus Kristus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan di dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, Paulus secara pribadi menyatakan bahwa dia begitu bersuka cita, begitu senang, oleh karena dia dapat menggenapkan di dalam dirinya penderitaan-penderitaan Kristus. Dia boleh mengambil bagian di dalam sengsara, penganiayaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Ini adalah satu mentalitas Kristen, satu mentalitas hamba Tuhan yang wajib untuk kita tanamkan di dalam hidup dan pikiran kita, bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tantangan dan penderitaan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, kekristenan itu konsekuensinya adalah salib. Kekristenan itu konsekuensinya adalah mau diproses untuk sempurna sama seperti Yesus. Ketika saudara pertama kali mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, secara posisional saudara sudah menjadi anak Allah. Saudara sudah menjadi pewaris kerajaan surga. Tetapi kualitas hidup saudara pada saat itu masih sama ketika sebelum percaya kepada Yesus. Nah, oleh karena itu maka kualitas yang masih penuh dengan dosa, masih penuh dengan kejahatan itu harus diproses dari
waktu ke waktu, dari hari ke hari, kata Alkitab, untuk pada akhirnya mencapai kesempurnaan sama seperti Yesus. Nah, itu konsekuensi daripada pengiringan kita kepada Tuhan akan diproyeksikan kepada satu kehidupan yang sempurna, dan oleh karena itu maka di dalam perjalanan hidup ini kita akan berjumpa atau akan menemui banyak hal yang sama sekali tidak pernah kita sukai, daging kita tidak pernah sukai, dan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi orang-orang yang menjadi jemaat dambaan Tuhan itu harus merelakan diri untuk mengambil bagian di dalam sengsara bahkan kematian Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20 dan 21 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, Petrus dan Paulus seirama, senada di dalam hal menyikapi penderitaan itu. Bagi Paulus berkata bahwa penderitaan adalah bagian di dalam sengsara Kristus, menggenapkan di dalam dirinya apa yang kurang pada tubuh Kristus, yaitu jemaat. Bagi Petrus, penderitaan adalah kasih karunia. Penderitaan adalah teladan Kristus yang wajib untuk diikuti oleh semua orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi saudara dan saya mau tidak mau harus siap memperkuat iman, memperkuat mental untuk menjalani hidup sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena saudara akan diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Karena saudara akan memanggul salib. Karena Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, karena itu jemaat dambaan Tuhan, jemaat impian Tuhan adalah jemaat yang rela mengambil bagian di dalam sengsara dan penderitaan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-25 sampai 26, di situ Paulus sebagai seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman sepenuhnya kepada kamu. Nah, dari sisi hamba Tuhan, Paulus telah mengemban tugas itu dengan menyampaikan firman itu dari A sampai Z. Tidak ada yang terabaikan, tidak ada yang dilompati, tetapi Paulus menyampaikan seutuhnya, karena itu merupakan suatu tugas kepercayaan yang diembankan Allah kepadanya, dan sebagai seorang hamba Tuhan dia wajib untuk menuntaskan, menunaikan tugas kepercayaan itu. Tetapi dari sudut pandang jemaat, nah ini, ya, saudara sebagai jemaat Tuhan wajib untuk meresponi pelayanan Paulus, pemberitaan Paulus ini yang berdasar seutuhnya dan menyampaikan firman itu seutuhnya. Dan saudara harus mempercayai firman itu seutuhnya. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang terakhir. Itu adalah firman Allah yang wajib untuk saudara percayai sebagai kebenaran. Ini penting saudara-saudara, karena pada hari-hari ini penyesatan itu mulai masif lagi. Secara khusus dalam hal ini saya mau sampaikan kepada saudara yang berkaitan dengan firman Tuhan, yang berkaitan dengan Alkitab.
di mana teolog-teolog liberal, ya, orang-orang yang menjadikan akal sebagai kebenaran yang mutlak. Mereka sudah dengan lantang mengatakan bahwa di dalam Alkitab terdapat firman Allah. Artinya bahwa tidak semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu kebenaran. Tidak semuanya firman Allah. Tetapi bagi teolog-teolog liberal, sebagian firman Tuhan dan sebagian bukan firman Tuhan. Karena itu mereka tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat mitos. Ada cerita-cerita yang dikarang-karang, yang direka-reka, yang dihayalkan oleh penulis-penulis atau sumber primer dari kitab suci itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah penyesatan yang nyata di dalam gereja Tuhan. Nah, saudara sebagai jemaat, saudara harus hati-hati terhadap hal itu, karena kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan karena itu, apa yang ditulis oleh para nabi dan para rasul, dan juga murid rasul, itu adalah kebenaran yang berdasar kepada fakta. Setidak-tidaknya berdasar kepada fakta kebenaran dari Roh Kudus. Dan karena itu jemaat harus mempercayai, masuk akal atau tidak masuk akal, maka firman itu wajib untuk saudara terima seutuhnya. Bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, justru logikanya Alkitab adalah bahwa ada yang tidak rasional. Justru kalau Alkitab itu rasional, semuanya bisa dipahami secara akal manusia, maka berarti Alkitab tidak layak untuk menjadi landasan iman. Tetapi karena di dalam Alkitab itu ada pernyataan-pernyataan yang melampaui akal pikiran manusia, maka di situ letak logikanya Alkitab itu. Alkitab tidak bisa dicakup oleh pikiran manusia, maka karena itu Alkitab harus diimani, Alkitab harus dipercayai. Contoh di dalam Alkitab yang tidak masuk akal itu adalah orang mati bisa dibangkitkan. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan logika-logika dari teolog-teolog liberal itu ya sama sekali tidak bisa menerima hal itu. Tetapi karena Alkitab mengatakan itu, dan itu sejarah yang terjadi di dalam pelayanan Yesus, maka saudara sebagai jemaat Tuhan wajib untuk mempercayai bahwa itu adalah kebenaran. Ini satu hal yang bagus dari jemaat di Berea. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11 berkata, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal bagi mereka. Firman itu adalah kebenaran yang diterima dengan segenap hati. Lalu kepercayaan kepada firman dengan segenap hati itu mereka tindak lanjuti. Dikatakan dan setiap hari mereka menyelidiki. Nah, menyelidiki di sini sudah melibatkan unsur logika, akal budi, kepandaian manusia. Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, jadi memang mereka selektif. Tidak mau percaya begitu saja, tetapi mereka meletakkan percaya kepada firman itu sebagai dasar, lalu di atas dasar percaya itu mereka mengembangkan pemahaman, dan akhirnya mereka menemukan bahwa sungguh apa yang dikatakan oleh Paulus dan teman-temannya itu adalah kebenaran, dan karena itu jemaat itu mengalami perubahan hidup.
lebih baik hatinya karena digarap oleh firman, karena digarap oleh Roh Kudus, dan karena itu jemaat di Berea itu menjadi berkat bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini Paulus dan teman-temannya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka menjadi saksi, karena kemudian banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, inilah jemaat yang didambakan Tuhan, yaitu jemaat yang memang berpikir, memberdayakan potensi logika yang Tuhan beri, tetapi mereka menaklukkan pikiran di bawah otoritas Alkitab. Dan karena itu kalau ada hal-hal yang tidak masuk akal mereka percaya itulah hebatnya firman Tuhan, itulah hebatnya Tuhan. Sehingga kita datang kepada Tuhan itu berdasarkan iman dan bukan berdasarkan pengetahuan. Kalau saudara mau menjadi jemaat yang diharapkan didambakan Tuhan, maka percayai firman itu seutuhnya, kemudian bertumbuh di dalam pengertian yang benar terhadap firman Allah. Yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen sekarang itu adalah percaya Alkitab pada satu sisi, tetapi kemudian mereka masa bodoh. Mereka tidak mau berusaha untuk memahami bagian-bagian Alkitab itu berdasarkan konteksnya, dan karena itu kekristenan sekarang ini di Indonesia dan di dunia adalah kekristenan yang tradisional. Karena memang nenek moyangnya sudah Kristen, orang tuanya sudah Kristen, maka otomatis dia menjadi Kristen. Tetapi kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang percaya secara pribadi kepada Yesus, kemudian percaya kepada kebenaran firman Tuhan dan memahami kebenaran firman Tuhan itu, sehingga dengan demikian dia dapat melakukan apa yang diperkenankan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang kedua. Apa kualifikasinya supaya orang-orang percaya atau jemaat itu menjadi seperti yang didambakan Tuhan? Maka saudara dan saya harus mempercayai firman itu. Mengerti atau tidak mengerti, masuk akal atau tidak masuk akal, Alkitab adalah firman Allah. Dan yang ketiga, kualifikasi dari jemaat yang menjadi dambaan Tuhan adalah jemaat yang berpusat kepada Kristus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari di dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, jadi apa yang Paulus ajarkan di sini kepada jemaat adalah Yesus itu Tuhan. Yesus itu rahasia yang tersimpan dari abad ke abad, yang tersimpan tersembunyi menjadi rahasia dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang oleh Paulus, rahasia itu disingkapkan kepada jemaat, yaitu bahwa Yesus ada di tengah-tengah kamu. Yesus yang adalah pengharapan, yang adalah kemuliaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu. Nah, jadi karena itu maka sebagai jemaat harus beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Ini menjadi hal yang sangat penting karena kekristenan ya di Indonesia itu terkotak-kotak. Ya. Kotak yang pertama adalah kotak denominasi, organisasi gereja. Ada banyak orang yang tidak mau bersekutu dengan sesama orang Kristen yang lain. Oleh karena bagi dia, denominasinya, merek gerejanya adalah yang utama, adalah yang paling benar, adalah yang paling unggul. Dan karena itu, tidak mau berbakti selain di gerejanya. Kotak yang kedua yang membuat jemaat itu terpisah-pisah adalah
karena orang-orang Kristen di Indonesia itu sebagian itu fanatik pendetanya. Dia hanya mau mendengarkan khotbah dari pendetanya. Dia hanya mau menerima pengajaran dari pendetanya. Sementara pendeta-pendeta yang lain itu tidak masuk hitungan, tidak masuk daftar. Nah, orang-orang yang seperti inilah, saudara, yang saya katakan orang Kristen, tetapi pusat hidupnya adalah merek gereja, pusat hidupnya adalah pendeta. Tetapi Paulus memberikan kepada kita sesuatu ajaran yang paling benar dan paling tepat adalah Yesus itu adalah Tuhan yang mulia. Yesus itu adalah pokok pengharapan kita. Dan Yesus itu ada di tengah-tengah kamu. Karena itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Saudara-saudara, ini ironi di kekristenan kita sekarang ini. Dan sebenarnya dari dulu. Karena dari dulu pun masalah kristologi itu menjadi persoalan yang cukup pelik di dalam gereja. Bahkan kemudian karena perbedaan pendapat di antara pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu, maka tidak sedikit yang saling mengucilkan, bahkan saling membunuh. Dan kemudian akibatnya adalah gereja-gereja itu terpecah belah. Sehingga ada gereja Antioquia, ada gereja Koptik, ada gereja Nestorian, ada gereja Roma Katolik. Nah, ini sebabnya adalah karena persoalan kristologi salah satu, dan yang kedua adalah karena persoalan pemimpin gereja. Dan pada hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, tidak ada satu gereja yang sempurna, tidak ada seorang pendeta yang sempurna. Oleh karena itu, satu-satunya pusat hidup saudara haruslah Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ini fenomena jemaat di Korintus yang Paulus temukan, dan ini menjadi bagian di dalam surat kepada jemaat di Korintus yang memberi teguran bahwa pola keberimanan kamu salah. Jalur pengiringan kamu kepada Tuhan, jalur yang tidak tepat. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jelas. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa, dia mau menurunkan derajatnya di bawah otoritas Kristus. Berbeda dengan pendeta-pendeta sekarang yang justru menempatkan dirinya di atas Kristus dan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa jemaat yang didambakan Tuhan adalah jemaat yang mempercayai Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, Yesus Mesias, Yesus adalah penggenapan dari nubuat Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan tanpa Yesus, Alkitab menjadi tidak lengkap. Itu sebabnya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini penegasan yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Paulus, Apolos, Kefas atau Petrus hanyalah hamba-hamba Allah. Dan karena itu jangan jadikan mereka sebagai pusat hidupmu, pusat keyakinan dan kepercayaanmu, tetapi beranjak lebih daripada mereka, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang menjadi jaminan untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagian selanjutnya dari ayat ini berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Artinya Paulus betul-betul mau menempatkan diri secara tepat di dalam kapasitasnya sebagai seorang hamba Tuhan, kemudian menjunjung tinggi, memuliakan, mengagungkan Yesus sebagai Tuhan yang satu-satunya, Juru Selamat yang satu-satunya, yang harus dipercayai oleh semua orang-orang percaya, bahkan semua umat manusia.
Nah, saudara-saudara, dengan ini saya mau tegaskan kepada saudara, jangan mau bergeser dari keyakinan bahwa Yesus Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Yesus bukan manusia biasa, Yesus bukan ciptaan. Karena Yesus adalah pencipta. Itu sebabnya saya tidak pernah ragu. Saya rela mempertaruhkan reputasi dan kehidupan saya, baik di penggembalaan maupun di pendidikan sekolah teologi. Saya rela untuk diberhentikan dari jabatan itu hanya oleh karena mempertahankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, dia satu-satunya pokok pengharapan. Karena itu pusatkan hidupmu kepadanya. Kami hanyalah hamba-hamba. Kami hanyalah jongosnya Tuhan. Dulos, jongos, budak. Kami tidak punya hak apa-apa untuk disanjung, untuk dijunjung oleh jemaat. Tetapi kami menghimbau jemaat untuk menjunjung, mengagungkan, dan memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Bagaimana supaya saudara menjadi seorang jemaat yang didambakan Tuhan? Maka yang pertama adalah siap untuk menghadapi penderitaan karena iman kepada Yesus. Yang kedua adalah percayai firman itu seutuhnya. Soal masuk akal atau tidak masuk akal itu nomor 2. Nanti saudara akan dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara akan diterangi oleh Roh Kudus untuk kemudian mengerti. Tetapi percaya, baca, renungkan, pelajari. Dan yang ketiga, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang wajib untuk menjadi pusat kehidupan saudara. Gereja adalah tempat untuk saudara dibina, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Karena itu jangan jadikan gereja sebagai ilah. Pendeta hanyalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing saudara di dalam iman kepada Yesus. Karena itu jangan menggantikan Yesus dengan pendeta saudara, tetapi tempatkan pendetamu sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk membawa saudara di dalam iman yang benar kepada Tuhan. Nah, kiranya renungan firman Tuhan saat ini dapat menjadi pencerahan baru bagi saudara, dapat menjadi pengarahan yang mengarahkan hidup saudara kepada jalan yang benar, dan ini menjadi kekuatan untuk saudara mengikut Tuhan yang penuh dengan penderitaan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Kami diajar bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang jemaat dambaan Tuhan itu adalah niscaya. Oleh karena itu, Bapa, tolong kami melalui firman-Mu ini, supaya kami dapat seperti yang Tuhan harapkan dan yang Paulus ajarkan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa berterima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.